Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian yang terus mengikuti program ini dan tidak melalaikan tanggung jawab untuk mempersiapkan diri dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Jerry Mangirongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-6, yaitu tentang motivasi dan persiapan untuk melaksanakan misi. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang memerintahkan kami untuk melaksanakan misi. Kami datang kepadamu dengan kebutuhan kami yang terbesar adalah kuasa Roh Suci yang kiranya akan menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti sebelum kami pergi melaksanakan misi. Kuasai kami dengan kuasa Roh Suci-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami mau mengingatkan sahabat-sahabat sekalian bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan yang paling terakhir kita tiba kepada bagian aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama, dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang pertama Lukas 24 ayat 1-12. Setelah kebangkitan Yesus, beberapa perempuan pergi ke kubur dan menemukan kubur itu kosong. Malaikat memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Para murid tidak percaya pada awalnya, tetapi Petrus pergi ke kubur dan juga membuktikan bahwa kubur itu kosong. Lukas 24 ayat 36-49, bagaimana Yesus muncul kepada para muridnya setelah kebangkitannya. Dan mereka terkejut, tetapi Yesus meyakinkan mereka bahwa Dia adalah nyata dan menunjukkan luka-lukanya. Dia membuka pikiran mereka untuk memahami Kitab Suci. Kisah Para Rasul 1 ayat 12-26. Para murid berkumpul bersama-sama setelah kenaikan Yesus dan mereka memilih Matias sebagai pengganti Yudas Iskariot di dalam kelompok 12 rasul itu. Ibrani 10 ayat 24-25. Di sini ada pengajaran untuk saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik, perintah untuk tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan jemaat, tetapi saling memberi dukungan dan mendorong di dalam iman. Kemudian kisah Para Rasul 2 ayat 1-41. Ini adalah kisah tentang hari Pentakosta. Roh Kudus turun atas para murid dalam bentuk lidah-lidah api. Dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Dan banyak orang dari berbagai bangsa memahami pesan daripada Injil. Ribuan orang percaya dan dibaptis. Yang terakhir 1 Korintus 11 ayat 1. Paulus mengajak orang Kristen untuk mengikuti teladannya sebagaimana dia juga telah mengikuti Kristus. Sekarang kita melihat pengertian dari judul pekan ini, motivasi dan persiapan untuk misi. Nah, dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, kepada siapa atau siapa sebenarnya yang diberikan motivasi dan mempersiapkan diri untuk misi? Dari pelajaran Sekolah Sabat ini minimal kita lihat di sini ada wanita-wanita yang sangat dekat dengan Yesus, yang tadi di dalam ayat-ayat yang menjadi dasar pelajaran pekan ini, kita pelajari bagaimana mereka sebenarnya mau untuk datang ke kubur dan melanjutkan proses balsam bagi mayat Yesus. Yang kedua yang diberikan motivasi dan persiapan untuk misi adalah murid-murid Yesus itu sendiri yang sempat menjadi takut bahkan juga tidak percaya dengan apa berita yang dibawa oleh para wanita itu. Lalu kemudian adalah orang-orang Kristen yang percaya, yang memperoleh pencurahan Roh Suci. Dan juga tentu saja kita semua sebagai pembaca modern dari pelajaran ini, kita juga dimotivasi untuk melaksanakan misi ini. Apa sebenarnya pengertian motivasi yang diberikan? Bagi banyak orang Kristen, motivasi terbesar untuk membagikan kabar Injil kepada orang lain ini ada 2 hal. Yang pertama adalah kasih Allah dan yang kedua adalah perintah Yesus Kristus. Kalau kita baca, yang pertama adalah kasih Yesus Kristus adalah motivasi yang menggerakkan orang Kristen.
Ini disebutkan oleh Ellen White dalam SDA Bible Commentary halaman 1113 di dalam jilid yang ke-6. Di sana dikatakan, tidakkah anggota gereja kita akan mengarahkan pandangan mereka kepada juru selamat yang telah disalibkan dan bangkit, yang di dalam dia pengharapan mereka akan kehidupan kekal berpusat? Dia katakan, inilah pesan kita, argumen kita, doktrin kita, peringatan kita kepada mereka yang tidak bertobat, penghiburan kita kepada mereka yang berduka, dan pengharapan bagi setiap orang percaya. Jadi, salib menjadi pusat daripada motivasi kita dan juga menjadi pusat pekabaran kita untuk membawa orang lain datang kepada Yesus. Itu motivasi yang pertama. Dan yang kedua adalah the Great Commission atau perintah agung. Ini adalah motivasi bagi orang percaya untuk memberitakan kabar baik. Di dalam Alkitab, Yesus memberikan perintah kepada para pengikutnya untuk pergi ke seluruh dunia, membuat murid dari segala bangsa, mengajarkan mereka segala sesuatu yang telah Dia perintahkan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang memberi motivasi? Nah, kalau kita lihat, kalau kita baca pelajaran kita sepanjang pekan ini, maka ada beberapa yang memberikan motivasi kepada kita. Yang pertama adalah Yesus sendiri yang memberi motivasi lewat perintah agung di dalam Matius 28 ayat 19-20. Yang kedua, teladan daripada rasul-rasul juga memberikan motivasi bagi kita. Contohnya Rasul Paulus berkata dalam Kisah 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan tentu saja yang terakhir adalah motivasi, kekuatan, dorongan dari firman Allah itu sendiri. Kembali lagi, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, dia mengatakan, sebab jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab aku diliputi oleh keharusan. Justru dia katakan, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Apa persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan dalam melaksanakan misi? Minimal ada 3. Yang pertama, firman Allah. Pemahaman firman Allah adalah dasar untuk dapat melaksanakan misi. Menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan mungkin juga keraguan-keraguan akan doktrin kekristenan. Itulah sebabnya firman Allah adalah syarat kita sebelum dapat melaksanakan misi. Yang kedua adalah doa. Doa ini membantu orang Kristen untuk menyadari dan melihat kebutuhan spiritual dan kebutuhan orang lain yang ada di sekitar kita. Ini akan membangkitkan kasih, kerendahan hati, dan kepedulian kita terhadap kebutuhan orang lain. Dan yang ketiga, tentu saja persiapan untuk melaksanakan misi adalah Roh Suci. Penggunaan karunia-karunia Roh Suci seperti karunia mengajar, karunia menyembuhkan, karunia bernubuat, dan lain sebagainya, ini semua adalah untuk memberdayakan umat melaksanakan misi dan memberitakan Injil dengan kuasa Allah. Dengan demikian, kalau umat percaya memiliki 3 hal ini, pemahaman Roh Suci, berdoa, lalu kemudian belajar Alkitab, maka ini akan menolong kita untuk mempersiapkan diri melaksanakan misi Allah. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Nah saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat inti pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab. Nah, setelah kita membaca ayat inti ini, maka timbul pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang melatar belakangi ayat ini? Yang kedua adalah, apa pengertian dari frasa, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat latar belakang ayat ini. Judul perikop ini adalah
Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Sementara murid-murid berkumpul, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Peristiwa itu membuat mereka terkejut dan ragu-ragu apakah ini Yesus atau hantu. Melihat hal itu, Yesus pun meyakinkan mereka dengan memperlihatkan tangan dan kakinya sambil meminta makanan, dan murid-murid pun memberikan sepotong ikan goreng dan Yesus pun memakannya. Setelah itu Yesus pun membuka pikiran mereka mengatakan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus juga mengingatkan mereka akan misi berita pertobatan dan pengampunan dosa disampaikan kepada semua bangsa mulai dari Yerusalem, dan meminta mereka menunggu di kota untuk menerima janji Bapa yang melengkapi mereka menjadi saksi dari semua peristiwa ini. Nah, sekarang mari kita lihat apa pengertian dari frasa "inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu". Nah, saudara-saudara, Stein Robert dalam The New American Commentary, yang dimaksud dengan frasa ini bukanlah ajaran-ajaran Yesus secara umum, melainkan ajaran-ajarannya tentang kematian dan kebangkitannya. Hal itu juga didasarkan pada Lukas 9 ayatnya yang ke-22, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, yang berikut, apa yang dimaksud dengan frasa ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Nah, hal ini menunjukkan bahwa Kristus yang telah bangkit adalah pribadi yang sama dengan Yesus yang sebelum kematiannya. Itu didasarkan dalam Lukas 24 ayat 39. Hal ini juga menyatakan bahwa sebuah periode baru telah diresmikan di mana Yesus tidak lagi menyertai mereka. Segala sesuatu harus digenapi yang ada tertulis tentang aku. Nah, Ellen G. White di dalam buku The Acts of the Apostle halaman 25 jilid 2, dia katakan seperti ini. Ketika Kristus disalibkan, mereka tidak percaya bahwa ia akan bangkit. Dia telah menyatakan dengan jelas bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga, tetapi mereka bingung untuk mengetahui apa yang dimaksud. Ketidakpahaman ini membuat mereka pada saat kematiannya berada dalam keputusasaan. Ya, kita masih lanjut dengan pokok penting dari ayat inti kita. Apa yang dimaksud dengan kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur dalam ayat inti kita? Nah, kemudian apakah kitab-kitab ini masih ada dan di mana? Kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur sampai sekarang masih ada, dan kita bisa menemukan kitab-kitab yang dimaksudkan oleh Yesus dalam ayat inti kita di dalam kanon Perjanjian Lama. Lukas 24 ayat 44 sendiri adalah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang menyebutkan secara spesifik pembagian 3 bagian utama dari Perjanjian Lama, dan kitab ini dimengerti pembagiannya oleh orang Ibrani dengan jelas. Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 886, yang dimaksud dengan kitab Taurat Musa adalah bagian dari Perjanjian Lama yang ditulis oleh Musa, dan secara umum disebut Pentateuch yang berisi 5 kitab pertama dari Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kemudian yang dimaksud dengan kitab Nabi-Nabi yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh para nabi selain Musa. Oleh orang Ibrani, hal ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama The Former Prophets, berisi kitab Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, dan juga kitab Raja-Raja. Kemudian yang kedua yaitu The Later Prophets, yaitu kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, dan juga 12 nabi-nabi kecil mulai dari kitab Hosea sampai kitab Maleaki. Sedangkan yang dimaksud dengan kitab Mazmur adalah kitab-kitab yang lain yang bukan merupakan bagian dari Taurat Musa atau juga kitab nabi-nabi. Di antaranya ada kitab Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan sebagainya. Bagian ini umumnya disebut Hagiografa yang artinya the writings. Nah, sekarang apa yang kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur tulis tentang Yesus? Dan kemudian di mana hal-hal tersebut ditulis di dalam Alkitab?
Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 284 merangkum dari buku Desire of Ages halaman 242 dan juga 820 mengatakan bahwa setiap aspek penting dari kehidupan dan misi Yesus, sifatnya, kelahirannya, peristiwa-peristiwa dalam hidupnya, dan yang paling penting adalah penderitaan serta kematiannya, semuanya telah dinubuatkan oleh para nabi di masa yang lampau atau masa yang lalu. Di mana saja hal-hal tersebut ditulis? Yang pertama, Injil kabar baik yaitu kelepasan dan kemenangan terhadap dosa dan iblis melalui Kristus yang juga merupakan nubuatan tentang kedatangan dan kematian Yesus. Dan hal ini biasa disebut protoevangelium, dicatat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Yang kedua, nubuatan tentang kelahiran Yesus. Yesaya pasal 7 ayat 14, lahir dikatakan di sana dari seorang perawan Yesus. Mika 5 ayat 1, tempat kelahirannya itu Bethlehem, Efrata. Dan kemudian Hosea pasal 11 ayat yang pertama tentang pengasingan ke Mesir sesudah kelahiran. Yang ketiga, nubuatan tentang keilahian Kristus. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Yang keempat, penderitaan Kristus. Ada nubuatan tentang penderitaan Kristus. Kitab Yesaya menggambarkan Kristus sebagai hamba Tuhan yang menderita. Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12. Yang kelima, kitab Mazmur menulis tentang pengkhianatan yang dialami oleh Kristus. Mazmur 41 ayat 9 sampai 11. Kemudian yang keenam, penyalipan Kristus sudah dinubuatkan di dalam kitab Mazmur 22 ayat yang ke-17 sampai 19. Yang ketujuh, nubuatan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Yesaya 53 ayat 9, Mazmur 16 ayat 10, Yesaya 26 ayat 19, dan juga dari kitab Yunus. Kemudian yang kedelapan, nubuatan tentang misi Yesus. Yesaya 61 ayat yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah nubuatan tentang pelayanan Yesus di Ka'bah surgawi. Daniel pasal 8 ayat 14, 9 ayat 25 dan 26. Dan yang terakhir, nubuatan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Daniel 2 ayat 44 dan 45. Kemudian Yesaya 65 ayat yang ke-17. Nah sekarang apa pengertian harus digenapi? Kapan penggenapannya? Dan apakah semua yang ditulis di dalam kitab Musa, kemudian kitab Nabi-Nabi dan juga kitab Mazmur sudah digenapi atau masih ada yang belum digenapi? Charles H. Talbert dalam bukunya Reading Luke, A Literary and Theological Commentary on the Third Gospel, halaman 263 mengatakan bahwa harus digenapi artinya apa yang sudah dinubuatkan sebelumnya harus terjadi atau dipercaya pasti terjadi. Jadi harus terjadi di sini sederhananya dimaksudkan untuk mengatakan ini semuanya harus terjadi atau digenapi. Semua nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama sudah digenapi melalui kehadiran Yesus ke dunia ini, melalui inkarnasinya, yaitu tentang kehidupan, penderitaan, kematian, kebangkitannya, semuanya telah tergenapi. Sedangkan yang masih kita nantikan penggenapannya adalah tentang kedatangannya yang kedua kali. Dan dalam menantikan penggenapan hal itu, Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14 mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita akan berbicara tentang membagikan kabar baik. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ini, teristimewa di Lukas 24 ayat 1 sampai 12, apa sebenarnya kabar baik yang dimaksud? Kabar baik yang dimaksud adalah berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Bagaimana Dia telah mengalahkan maut, Dia telah diangkat dari dunia orang mati. Siapa yang membagikan kabar baik ini? Kalau kita pelajari, maka wanita-wanita yang sebenarnya dianggap sebagai berita mereka atau kesaksian mereka itu tidaklah lebih tinggi daripada kesaksian seorang laki-laki. Tetapi Tuhan menggunakan wanita-wanita ini untuk menjadi saksi kabar baik atau kebangkitannya. Kepada siapa kabar baik dibagikan pada waktu itu? Yaitu kepada murid-murid, mereka yang masih bergumul dengan kekecewaan mereka oleh karena Yesus mati di atas kayu salib, sepertinya tidak berdaya dan mereka dikalahkan. Kalau kita bertanya, bagaimana dengan kita di zaman sekarang ini? Apa kabar baik yang akan dibagikan pada saat ini? Setelah 2000 tahun lebih, Yesus sudah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Ellen White dalam buku Story of Hope halaman 72 menyatakan kepada kita tentang pesannya, apa kabar baik yang dibawakan. Saudara-saudaraku, dia mengatakan karena kasihnya kepada Anda, Anak Allah berkenan menimpakan kejahatan-kejahatan yang mengerikan itu
kepadanya. Bagi Anda, Dia merampas kekuasaan maut dan membuka pintu-pintu surga dan kehidupan kekal. Inilah kabar baik yang kita bagikan. Bagaimana sebenarnya kita yang layak untuk dihukum mati, yang layak untuk memikul dosa kita sendiri, tetapi dosa itu dipakaikan kepadanya, ditimpakan kepadanya, sehingga kita diberikan kesempatan untuk masuk kepada pintu-pintu surga dan kehidupan yang kekal. Dia datang dan Dia mempersembahkan dirinya sendiri di atas kayu salib sebagai pengorbanannya yang terakhir bagi orang berdosa. Dia adalah sang penanggung dosa, menanggung hukuman atas kejahatan dan menjadi dosa itu sendiri demi kita semua. Inilah kabar baik yang harus diberitakan kepada seluruh dunia dan kepada semua orang. Pertanyaan selanjutnya, kepada siapa kabar baik yang ada pada saat ini atau pada zaman ini? Nah, kalau kita melihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, 2 Petrus 3 ayat 9 di sana dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, dan perhatikan baik-baik kata-kata berikut ini. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak menghendaki ada orang yang binasa, tapi Dia menginginkan agar semua orang bertobat. Kesabarannya adalah tanda kasih dan kerinduannya agar setiap orang dapat mencarinya, bertobat dari dosa, dan menerima keselamatan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Itu berarti kabar baik itu butuh dikabarkan kepada semua orang. Oleh karena Allah rindu semua orang dapat diselamatkan. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat sekarang contoh bagaimana kabar baik itu dibagikan. Lukas menceritakan kisah tentang beberapa wanita yang pergi ke kubur Yesus dengan tujuan merampahi jenazah Yesus. Namun ketika mereka tiba di kubur Yesus, tempat itu sudah kosong. Dalam kebingungan, tiba-tiba datang 2 orang memakai pakaian yang berkilau-kilauan dan mengatakan bahwa Ia telah bangkit. Mendengar hal itu, mereka pun, dalam hal ini para wanita, bersemangat untuk segera menceritakan kabar ini kepada murid-murid Yesus yang lainnya. Bagi wanita-wanita ini, peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah kabar baik yang harus diceritakan kepada yang lain. Inilah contoh bagaimana membagikan kabar baik. Setelah mereka menyaksikan, setelah mereka melihat, dan mereka terdorong atau memiliki motivasi untuk membagikan peristiwa itu kepada orang lain. Nah, siapa yang ditugaskan untuk membagikan kabar baik? Saudara-saudara, bila kita merujuk dari Kisah pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bila dilihat dari ayat ini, siapa yang ditugaskan untuk membagikan kabar baik? Yang pertama, kata kamu di situ merujuk kepada murid-murid Yesus dewasa itu. Namun, kata kamu juga merujuk kepada orang-orang percaya atau umat Allah. Ellen G. White dalam buku Kisah Para Rasul, halaman 93, paragraf kedua, menjelaskan di sana adalah suatu kesalahan yang fatal yang menyangka bahwa pekerjaan penerikan jiwa membawa kabar baik bergantung kepada kependetaan saja. Mereka yang berdiri sebagai pemimpin-pemimpin dalam jemaat Allah haruslah menyadari bahwa perintah juru selamat diberikan kepada semua yang percaya akan namanya. Allah akan mengutus ke dalam kebun anggurnya banyak orang yang belum diabadikan kepada pekerjaan oleh penumpangan tangan. Nah, dari 2 bagian ini kita menemukan bahwa membagikan kabar baik ini bukan hanya pekerjaan para murid dahulu kala, tapi membagikan kabar baik ini atau misi Allah ini
adalah juga bagian dari semua orang percaya, dalam hal ini adalah umat-umat Allah. Lalu yang berikut, apa motivasi bagi mereka yang mau untuk membagikan kabar baik? Minimal ada dua motivasi yang mendorong orang-orang untuk membagikan kabar baik. Yang pertama, memiliki pengalaman langsung dengan pribadi yang akan disaksikan. Dalam hal ini adalah Yesus. Contoh, wanita-wanita yang pergi ke kubur Yesus dan mendapati kubur telah kosong. Mereka menyaksikan, mereka melihat langsung, dan mereka terdorong atau termotivasi untuk membagikan kabar baik ini bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi, memiliki pengalaman pribadi dengan Yesus itu yang mendorong untuk menceritakan atau membagikan kabar baik. Yang kedua, memiliki kerinduan yang besar untuk mempelajari firman Allah dan membagikan apa yang telah diketahui dan dialami. Ketika seseorang sudah belajar firman Tuhan, sudah percaya, sudah mengalami langsung firman Tuhan, maka akan ada rangsangan baginya untuk membagikan firman Allah itu kepada orang lain. Nah, yang berikut, apa persiapan untuk membagikan kabar baik? Nah, saudara-saudara, di dalam buku Membina Kehidupan Abadi, Ellen G. White, halaman 231, memberi penjelasan bahwa semua orang yang telah diurapi untuk hidup bagi Kristus, diurapi untuk bekerja sama menyelamatkan sesama manusia. Hati mereka akan tertarik dalam persatuan dengan hati Kristus. Kerinduan yang sama akan jiwa-jiwa yang telah didasarkannya akan dirasakan mereka pula. Tidak semua dapat memenuhi tempat yang sama dalam pekerjaan itu, tetapi ada tempat yang pekerjaan bagi semua orang. Persiapan untuk kita membagikan kabar baik dalam hal ini adalah orang tersebut harus mendapatkan pengurapan dari Roh Kudus, lalu dia merasakan dorongan bagaimana melihat jiwa-jiwa yang akan sedang menuju kepada kebinasaan untuk diselamatkan. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan diurapi? Diurapi dengan apa? Nah, Yesus menginstruksikan para murid untuk menunggu di Yerusalem sampai dia memenuhi janjinya untuk mengirimkan janji dari Bapa, yaitu Roh Kudus, yang akan melengkapi mereka dengan kuasa untuk bersaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan tempat-tempat lainnya. Jadi, salah satu persiapan untuk membagikan kabar baik adalah kita harus meminta Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memampukan dan melengkapi kita dalam pekerjaan membagikan kabar baik. Ya, terima kasih Pendeta. Sekarang kita berpindah kepada topik penting lain, yaitu fondasi misi dan menunggu. Nah, apa fondasi untuk melakukan misi memberitakan kabar baik? Fondasi kita yang paling kuat dan mendasar untuk melakukan misi dan mengabarkan pekabaran Injil adalah firman Tuhan itu sendiri. Sebab di dalamnya kita menemukan yang pertama, panggilan. Contoh di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Di dalam perintah agung ini kita dipanggil untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, kemudian ajarlah mereka segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Yesus. Kemudian yang kedua, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, bahwa kita ini telah dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita menemukan panggilan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Firman Tuhan di sana katakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tidak hanya kita temukan panggilan dalam firman Tuhan, tetapi juga pengertian tentang nubuatan dan kebenaran agar kita jelas dengan apa yang harus kita kabarkan dalam menjalankan misi memberitakan kabar baik. Setelah Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu yang tertulis tentang dia dalam perjanjian lama harus digenapi, Lukas 24 ayat yang ke-45-48 mengatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem.
dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi artinya kita menemukan tentang kebenaran, nubuatan yang telah tergenapi, dan itulah menjadi fondasi untuk kita jelas memberitakan misi kabar baik kepada orang lain. Nah, sekarang apa yang harus ditunggu sebelum menjalankan misi? Lukas pasal yang ke-24 ayat 49 mengatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kemudian Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 dan 5 katakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan, artinya menunggu janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-14 bagian A, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka harus menunggu Roh Kudus dicurahkan dulu, kemudian barulah mereka menjalankan misi. Dan ini sesuai dengan apa yang Yesus pesankan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, maka mereka akan menjadi saksi bagi Kristus. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kecurahan Roh Suci? Bukankah Roh Suci itu sudah bekerja di dalam kehidupan kita? Kecurahan Roh Kudus dalam konteks menjalankan misi atau mengabarkan kabar baik adalah pemenuhan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan misi mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Seorang teolog, Alan Phillips, dalam artikel yang dimuat di Adventist Review 15 Februari 2012 dengan judul The Spirit and the Power mengatakan bahwa pencurahan Roh Kudus yang luar biasa dalam kuasa Pentakosta ini menandai dimulainya penyebaran Injil ke seluruh dunia. Pencurahan ini bertujuan untuk memperlengkapi umat Tuhan untuk menjalankan misi kabar baik dan juga mempersiapkan tuaian, di mana akan ada kebangunan rohani dan reformasi yang besar di dalam gereja Allah sendiri. Roh Kudus, saudaraku, memang terus bekerja bagi kita. Namun konteks pencurahan Roh Kudus yang biasa kita sebut hujan awal dan hujan akhir adalah penanda bagi gereja Kristen untuk menjalankan misi dan juga penanda sebelum penuaian besar di akhir zaman sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Pencurahan roh hujan awal sebenarnya adalah penggenapan dari nubuat dalam kitab Yesaya 44 ayat yang ketiga. Sedangkan pencurahan roh hujan akhir juga telah dinubuatkan dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29, di mana kita masih sampai saat ini menunggu penggenapannya. Kalau kita belajar dari gereja mula-mula, maka muncul pertanyaan, bagaimana supaya saudara dan saya dapat memperoleh kecurahan Roh Suci? Pengalaman gereja mula-mula dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 sampai pasal 4 memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana gereja pertama kali mengalami kecurahan Roh Kudus. Ada beberapa hal yang menjadi prasyarat. Yang pertama, persiapkan diri dengan doa dan kesatuan. Sebelum kecurahan Roh Kudus terjadi, murid-murid Yesus dan orang-orang percaya berkumpul bersama dalam doa dengan satu hati dan satu pikiran. Kisah 1 ayat 14 dan Kisah 2 ayat 1. Yang kedua, merindukan dan cari kecurahan roh itu. Para murid dan orang-orang percaya di gereja mula-mula, mereka sangat merindukan kecurahan Roh Kudus. Mereka bersama-sama menantikan janji Yesus dan sungguh-sungguh menunggu janji tersebut digenapi. Yang ketiga, terbuka terhadap gerakan daripada Roh Kudus. Ketika kecurahan roh terjadi, para murid menerima karunia-karunia, termasuk juga kemampuan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak pelajari sebelumnya. Ini ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Artinya kita harus peka untuk dituntun, diarahkan oleh Roh Kudus. Yang keempat, berani bersaksi dan berkhotbah. Mereka tidak takut untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain, bahkan di tengah tekanan dan penindasan. Kisah 4 ayat 8-12. Dan yang terakhir, yang kelima, mereka rela bergaul dan bersekutu dalam ibadah dan juga dalam pengajaran. Gereja mula-mula terus bergaul bersekutu dalam ibadah. Mereka belajar tentang ajaran para rasul, mereka mengikuti perjamuan kudus, mereka berdoa bersama. Ini ada di Kisah pasal 2 ayatnya yang ke-42. Ketika kita melibatkan diri dengan tulus dalam hubungan dengan Allah dan sesama, dan bersedia menerima kecurahan Roh Kudus, mempersembahkan hidup kita sepenuhnya untuk kehendak Allah,
kita dapat mengalami kecurahan Roh Suci. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa kira-kira tanda kecurahan Roh Suci dan apa hasil dari kecurahan Roh Suci itu? Kembali lagi belajar dari buku Kisah Para Rasul, ada beberapa tanda, minimal ada 6 tanda yang terjadi. Yang pertama, umat telah mengesampingkan perbedaan dan telah mengutamakan persatuan. Itu adalah tanda bahwa mereka telah menerima Roh Kudus. Yang kedua, umat memiliki gairah baru untuk berdoa dan mempelajari firman Allah. Itu tanda mereka telah menerima Roh Kudus. Yang ketiga, umat telah memiliki perubahan prioritas nilai-nilai. Sekarang ini kehendak Allah lebih diutamakan daripada kebutuhan pribadi. Ada banyak yang bahkan menjual harta mereka demi pekerjaan Tuhan. Yang keempat, umat memiliki semangat yang tidak dapat dihentikan untuk membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus yang sudah bangkit itu kepada sesama mereka. Yang kelima, umat memperoleh karunia-karunia rohani khusus untuk melaksanakan misi. Dan yang paling terakhir, umat tetap bertahan dan setia walaupun mengalami terpaan penderitaan dan penganiayaan. Kalau kita melihat tanda-tanda ini, maka dapat dipastikan telah terjadi pencurahan Roh Kudus di gereja, di jemaat, di umat kita masing-masing. Apa hasil yang terjadi ketika Roh Suci dicurahkan? Maka yang terjadi adalah kebangunan rohani yang luar biasa dan umat-umat Allah ini meninggikan Yesus Kristus. Ellen White sendiri dalam berbagai tulisannya menyatakan minimal ada 4 hal yang menjadi hasil ketika Roh Kudus dicurahkan di gereja mula-mula. Yang pertama adalah sifat kedermawanan. Orang Kristen mula-mula mereka saling berbagi harta benda, sumber daya mereka, dan tidak ada orang yang berkekurangan di antara mereka. Yang kedua, keberanian. Ellen White menulis bahwa pencurahan Roh Kudus memberikan keberanian kepada para rasul untuk memberitakan Injil. Yang ketiga adalah hasilnya kesatuan. Ellen White menulis bahwa pencurahan Roh Kudus membawa kesatuan bagi gereja mula-mula. Orang percaya menjadi sehati, sepikir, bekerja bersama untuk menyebarkan Injil. Dan yang terakhir, yang keempat, hasilnya adalah ada kuasa di dalam pelayanan mereka. Mereka melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan di dalam nama Yesus. Apakah saudara dan saya, kita sekarang ini dapat mengalami kecurahan Roh Suci? Ataukah mungkin ini fenomena yang hanya terjadi di rasul-rasul atau gereja orang Kristen mula-mula? Nah, saudaraku, meminjam terminologi pertanian atau agrikultur di timur dekat kuno, maka hujan biasanya turun pada 2 saat. Yang pertama hujan awal, yaitu pada waktu musim menabur benih, dan hal ini dibutuhkan supaya benih dapat berkecambah. Dan di bawah pengaruh hujan yang menyuburkan, tunas-tunas yang lembut ini akan muncul. Tetapi membutuhkan hujan yang paling terakhir, yaitu hujan menjelang akhir musim, yang fungsinya adalah untuk mematangkan biji-bijian dan mempersiapkan untuk dituai. Dan Tuhan menggunakan metode alam ini untuk melambangkan pekerjaan Roh Kudus. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta adalah apa yang kita sebut hujan di awal musim, sehingga pekerjaan Injil itu berkecambah dan dimulaikan. Itulah sebabnya disebut dengan gereja mula-mula. Tetapi akan ada lagi, yaitu hujan pada akhir musim, sebagaimana yang dikatakan di dalam Sakaria pasal 10 ayatnya yang pertama. Ellen White dalam buku The Faith I Live By, halaman 334, menguraikan tentang betapa pentingnya hujan akhir. Sementara kita menghargai berkat dari hujan awal, di sisi lain kita tidak boleh melupakan fakta bahwa tanpa hujan akhir yang mengisi bulir-bulir gandum dan mematangkannya, hasil panen tidak akan siap untuk diirik dan jeripaya penabur akan sia-sia. Kasih karunia ilahi dibutuhkan di awal, kasih karunia ilahi di setiap langkah kemajuan, dan kasih karunia ilahi saja yang dapat menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi dengan demikian, sebagaimana sudah terjadi hujan awal, akan terjadi juga hujan akhir dekat sebelum kedatangan Yesus
Ia akan mematangkan dan mempersiapkan umat-umat bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Jawabannya adalah kita dapat meminta akan kecurahan Roh Suci itu pada saat ini, dan ini bukan hanya kepada mereka yang ada pada gereja mula-mula saja. Kita yang hidup di akhir zaman ini juga dijanjikan akan diberikan Roh Suci, hujan akhir. Dalam membagikan kabar baik atau misi Allah ini, mari kita lihat contoh dari gereja mula-mula. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 2, halaman 168, disebutkan di sana, inilah roh yang memenuhi jemaat yang mula-mula. Sesudah kecurahan Roh Kudus, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati, sejiwa. Sebab itu tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, sekarang, seperti apa tujuan gereja mula-mula dalam hal memenuhi misi kabar baik itu? Sekarang timbul pertanyaan, apa tujuan gereja mula-mula dalam membagikan misi Allah itu? Saudara-saudaraku, dengan merujuk dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, kita menemukan sebuah gambaran yang indah tentang keadaan gereja mula-mula, di mana hampir setiap hari orang-orang yang baru percaya ditambahkan kepada kelompok-kelompok orang percaya. Kemudian melalui bertekun dalam doa bersama, sehati sepikir, orang-orang percaya yang baru bergabung dituntun untuk menjadi murid Yesus. Dengan demikian, tujuan gereja mula-mula adalah membuat orang menjadi murid Yesus. Saya ulangi, tujuan dari gereja mula-mula adalah untuk menjadikan orang lain murid-murid Yesus. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan pemuridan? Apa itu pemuridan? Pemuridan adalah suatu proses pengudusan seseorang yang sudah mengenal Yesus menuju kepada kedewasaan rohani dan menjadi serupa dengan Kristus. Pemuridan merupakan hasil suatu kerjasama seumur hidup dari orang percaya dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya. Saudara-saudara, kalau dengan demikian, muncul bagian yang akhir sebuah pertanyaan. Kalau pemuridan itu adalah sebuah karya dari Roh Kudus, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana proses pemuridan itu? Dan apakah masih relevan untuk kita zaman ini? Nah, saudara-saudaraku, ada 3 cara bagaimana proses pemuridan itu. Mari kita lihat pengalaman jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula memiliki 3 cara dalam pemuridan. Yang pertama, secara terus-menerus diajarkan doktrin dan persekutuan dari para rasul. Kedua, orang-orang yang baru percaya dimuridkan secara sungguh-sungguh melalui pengajaran yang langsung lewat partisipasi dalam kehidupan mereka dengan orang percaya lainnya. Yang ketiga, murid yang baru dilatih, didampingi untuk memuridkan orang lain atau orang yang baru kembali untuk menjadi murid Yesus. Dengan demikian, pemuridan ini adalah fokus utama gereja mula-mula. Dan pemuridan atau menjadikan orang lain murid Yesus juga adalah fokus gereja Allah dewasa ini. Dalam hal ini adalah saudara dan saya. Ya, dan sebagai penutup juga aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan saat ini, bagaimana saat ini kita bisa termotivasi untuk menerima tugas menjalankan misi. Ada 3 hal yang perlu saya kemukakan. Yang pertama, yang dapat memotivasi kita saat ini adalah kita tahu ada perintah Allah melalui Yesus. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan demikian, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jadi ada perintah yang memotivasi kita untuk menjalankan misi. Alfa Omega jilid 7 halaman 24 mengatakan perintah Injil adalah piagam misionaris yang besar dari kerajaan Kristus. Jadi ini boleh memotivasi kita saat ini menjalankan misi. Yang kedua,
ada teladan yang ditinggalkan oleh Yesus. Apa teladannya? Yesus datang untuk menjalankan misi yang ditugaskan oleh Bapaknya. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi yang berikutnya yang memotivasi kita adalah teladan Yesus di dalam menjalankan misi. Dan yang ketiga sudah pasti ada motivasi kasih. Sebab itulah Yesus telah datang mengorbankan dirinya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dalam buku Christian Service halaman 110, Nyonya White mengatakan, "Di manakah kasihmu kepada jiwa-jiwa? Adalah sukacita Kristus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Biarlah ini menjadi pekerjaan dan sukacitamu juga. Lakukanlah tugasmu, dan ketika kamu melihat hasil dari pekerjaanmu, kamu akan mendapatkan upah yang berharga." Kemudian di dalam buku Acts of the Apostle halaman 578, dipenuhi dengan kasih kepada penebus mereka. Tujuan tertinggi mereka adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa baginya. Mereka tidak berpikir untuk menimbun harta karun yang berharga dari kasih karunia Kristus. Mereka merasakan pentingnya panggilan mereka dan dibebani dengan pesan Injil damai sejahtera. Mereka terbakar oleh kerinduan untuk membawa kabar gembira keselamatan ke batas-batas bumi yang paling jauh. Dan dunia mengetahui dari mereka bahwa mereka telah bersama dengan Yesus. Orang-orang berdosa yang bertobat diampuni, dibersihkan dan dikuduskan, dibawa ke dalam persekutuan dengan Allah melalui anaknya. Inilah yang sudah seharusnya memotivasi kita sekalian. Nah, sekarang bagaimana kita membuat persiapan lahir dan batin di dalam menjalankan misi yang dipercayakan Allah? Alan Phillips mengatakan bahwa setiap orang Kristen yang mengikuti teladan Kristus harus mempersiapkan diri melalui doa, mempelajari firman, bersaksi dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama, dan melalui persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya untuk menerima dan dipakai oleh kuasa Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Ini adalah bagian persiapan setiap orang percaya untuk bersedia menjalankan misi. Kemudian Alfa Omega Jilid 7 halaman 31 mengatakan, sementara murid-murid menunggu kegenapan perjanjian itu, mereka merendahkan hati dalam pertobatan yang sebenarnya, mengaku kekurang percayaan mereka. Mereka berdoa dengan penuh kesungguh-sungguhan, menyisihkan segala perbedaan, segala keinginan untuk keunggulan, datang kemudian bersama-sama dalam persahabatan Kristen. Artinya sebelum Roh Kudus menggunakan kita untuk menjalankan misi, kita perlu mempersiapkan diri kita dan juga kita perlu bersama-sama dengan semua umat Tuhan untuk bersatu hati, menciptakan suatu persekutuan yang erat supaya Roh Kudus boleh dicurahkan dan menggunakan kita sekalian. Tentunya memang ada hal-hal yang lain yang perlu dipersiapkan, entah itu finansial ataupun mental, pelatihan dan lain sebagainya. Tetapi ingat Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan akan menjadi fokus utama kita di dalam menjalankan misi pekabaran kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kemudian kita akan diperlengkapi oleh Roh Kudus, dipersiapkan untuk mengabarkan Injil keselamatan. Kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kekal di dalam kemuliaan surga, kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Engkau telah menuntun kami belajar daripadamu, memberi pengertian kepada kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan boleh memeteraikan apa yang kami pelajari dan menyanggupkan kami mengimplementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di dalam menjalankan tugas pelayanan sebagai umat yang telah Engkau tebus untuk juga memberitakan kabar baik kepada orang-orang lain. Bapa di sorga, kami rindu kuasa-Mu melimpah penuh di dalam kehidupan kami, supaya kami akan menjadi saksi-Mu yang efektif, yang penuh kuasa, yang boleh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.